Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ini dengan NIM 22033120 akan mempresentasikan research based learning mengenai aplikasi statistika Fermi Dirac pada gas fermionik, yang mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Fisika Statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat prinsip teori, kelima perbandingan hasil, dan yang keenam adalah kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang, gas fermionik adalah sistem partikel yang terdiri dari fermion, yaitu partikel dengan spin setengah seperti elektron, neutron, atau proton yang mengikuti statistik Fermi-Dirac. Fermion tunduk pada prinsip eksklusi Pauli yang menyatakan bahwa dua partikel identik tidak dapat menempati keadaan kuantum yang sama. Hal ini menghasilkan karakteristik unik pada gas fermionik, terutama pada suhu rendah, di mana efek kuantum mendominasi perilaku sistem. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa saja kajian bahan gas fermionik. Yang kedua, jelaskan sifat fisik dari gas fermionik. Dan yang ketiga, sebutkan jenis-jenis statistika yang digunakan. Untuk tujuan dari presentasi atau laporan dari LPL ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaplikasian materi Fermi Dirac dalam ilmu fisika. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya pembahasan bahan dari pendekatan Fermi Dirac pada gas fermionik. Yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya pembahasan fisis yang digunakan dari pendekatan Fermi Dirac pada gas fermionik. Yang keempat, untuk mengetahui keterkaitan antara segala hal terkait Fermi Dirac pada gas fermionik. Dan yang terakhir, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fisika Statistika. Nah, untuk yang pertama yaitu kajian bahan. Di sini gas fermionik adalah kumpulan partikel fermion seperti elektron, proton, atau neutron yang merupakan partikel yang memiliki spin setengah, misalnya 1/2, 3/2, dan seterusnya. Dan mereka mengikuti prinsip eksklusi Pauli yang menyatakan bahwa dua fermion identik tidak dapat berada dalam keadaan kuantum yang sama secara bersamaan. Dalam gas fermionik, sifat ini membuat partikel sulit untuk saling mendekati, sehingga mereka memiliki perilaku yang unik, terutama pada suhu yang sangat rendah, di mana efek kuantum mendominasi hal ini. Gas fermionik menunjukkan fenomena khusus pada suhu sangat rendah atau ultra cold, seperti Fermi degenerasi. Dalam kondisi ini, fermion cenderung mengisi keadaan energi terendah yang tersedia, membentuk permukaan Fermi. Sifat ini sangat relevan dalam superkonduktivitas dan superfluiditas pada bahan-bahan seperti helium dan gas ultracool dari atom seperti lithium atau kalium. Nah, untuk sifat-sifat fisika dari bahan yang kita bahas lagi, yaitu ada yang pertama, tekanan degenerasi, yang mana tekanan ini merupakan fenomena yang hanya ditemukan pada fermion, yang dihasilkan oleh prinsip eksklusif Pauli yang mencegah fermion identik menepati keadaan kuantum yang sama. Dan yang kedua yaitu distribusi Fermi Dirac, yang mengatur mengenai probabilitas sebuah partikel untuk berada di tingkat energi tertentu pada suhu tertentu. Yang ketiga yaitu energi Fermi atau EF dan suhu Fermi atau TF. Yang mana energi Fermi adalah energi maksimum yang ditepati oleh fermion pada suhu 0, dan pada suhu yang jauh lebih rendah dari TF, gas fermionik menjadi tergenerasi dan semua fermion cenderung menempati tingkat energi terendah di bawah energi Fermi. Yang keempat yaitu kepadatan partikel dan permukaan Fermi.
Dalam gas fermionik, distribusi partikel pada tingkat energi menciptakan apa yang dikenal sebagai permukaan Fermi pada energi Fermi. Permukaan Fermi membatasi energi-energi yang bisa didapati pada partikel pada kondisi suhu rendah. Yang kelima ada superfluiditas dalam gas fermionik berinteraksi. Pada suhu mendekati nol, fermion berinteraksi dapat membentuk pasangan, misalnya pasangan Cooper dan elektron yang memungkinkan superfluiditas keadaan di dalam aliran partikel terjadi. Yang keenam yaitu polarisasi spin. Yang ketujuh, resonansi flashback dan kontrol interaksi. Yang kedelapan, efek temperatur rendah, yaitu transisi Bose-Einstein crossover. Yang kesembilan, efek dimensi rendah pada gas fermionik. Dan yang 10, sifat termal dan kapasitas panas. Untuk jenis-jenis statistika yang digunakan yaitu untuk sistem fermion terpolarisasi spin dalam perangkat harmonik isotopik, energi potensial diberikan oleh dengan persamaan trap N dengan integral dr 1/2 m omega kuadrat r kuadrat n dikali r. Untuk energi kinetiknya didapat EK sama dengan integral dp rho kuadrat per 2m rho dikali p. Dengan potensi interaksi dipolar magnetik, PDD dikali R sama dengan mu 0 per 4pi dikali dengan mu kuadrat per R pangkat 3 dikurang 3 mu dikali R kuadrat per R pangkat 5 dikurang 8pi per 3 dikali dengan mu kuadrat epsilon R. Menghasilkan energi kinetik EK N sama dengan integral dr H2 per M 1 per 20 pi kuadrat dikali dengan 6 pi kuadrat N dikali R pangkat 5 per 3. Fungsi untuk energi total keadaan TFD ini diberikan oleh jumlah dari tiga suku dalam persamaan berikut, yaitu TFDN sama dengan integral dr H per M 1 per 20 pi kuadrat dikali dengan 6 pi kuadrat R pangkat 5 per 3 ditambah persamaan energi potensialnya tadi yaitu integral dr 1/2 m omega kuadrat r kuadrat n dikali r ditambah dengan persamaan 1/2 integral dr aksen n r min dari PDD dikali r kurang r aksen n dikali r aksen. Untuk perbandingan jurnal dan teorinya, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu dari hasil penelitian, kepadatan pusat gas di friksi menurun seiring meningkatnya kekuatan interaksi dipolar, sementara radius awan gas meluas. Dalam batas interaksi lemah, profil kepadatan gas mengikuti distribusi Thomas Fermi yang khas, dengan energi kinetik dan jebakan yang setara sesuai dengan teorema virial. Sebaliknya, pada interaksi yang kuat, energi interaksi dipolar menjadi dominan dan menghasilkan perilaku berbeda pada distribusi kepadatan. Untuk teorinya, eksperimen ini mengonfirmasi prediksi bahwa radius awan gas meningkat dengan bertambahnya kekuatan interaksi. Namun, terdapat perbedaan kecil di wilayah tepi awan gas yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan dalam pendekatan fungsi kepadatan sederhana, serta pengabaian efek koreksi gradien. Selain itu, eksperimen menunjukkan bahwa energi total gas yang dihitung dari data distribusi kepadatan sesuai dengan prediksi teori dalam rentang interaksi tertentu memberikan validasi tambahan terhadap pendekatan ini. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi yaitu statistik Fermi Dirac menjadi kerangka kerja fundamental untuk memahami sifat-sifat gas fermionik dalam berbagai kondisi, baik itu pada suhu rendah maupun densitas suhu tinggi. Teori Fermi Dirac digunakan untuk mendeskripsikan perilaku partikel fermionik, yaitu partikel dengan spin setengah yang tunduk pada prinsip larangan Pauli.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.